Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali di Inspire Words from Home bersama saya, Krisanto. Ada topik yang ingin saya bawakan pada hari ini, message-nya adalah mengenai salah fokus atau bahasa kerennya salfok, bahasa Inggrisnya distractions. Nah, apa maksudnya? Dunia dan iblis akan selalu berusaha mendistract kita dari tujuan apa yang kita akan capai. Itulah cara modus yang sudah dilaksanakan begitu lama oleh dia. Nah, Tuhan ingin kita selalu fokus untuk tujuan Dia, tujuan yang ingin kita capai dalam hidup kita melalui visinya Tuhan. Nah, apa maksudnya? Karena Tuhan kita adalah Tuhan of purpose, God of purpose, bukan God of distractions loh. Dia punya tujuan untuk menciptakan kita, Dia punya tujuan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun masalah yang kita sedang hadapi, kita akan dibuat menjadi seperti Kristus. Nah, masalahnya setiap kita sedang berjalan menuju tujuan kita ataupun kita sedang mencari purpose kita, akan selalu ada distractions oleh masalah lah, COVID, masalah ekonomi, masalah keluarga. Nah, Tuhan ingin kita fokus kepada Dia. Salah satu contoh yang paling mudah adalah ketika seorang anak kecil berusaha berjalan menuju ke hadiah yang sudah disiapkan papanya di depan dia sedang berjalan. Nah, waktu saat dia berjalan, begitu dia didistract oleh permen, oleh mainan lainnya yang lebih kecil misalnya, dia akan berubah jalurnya, ya kan? Dia tidak akan berjalan lurus kepada tujuan yang semula. Nah, inilah bahayanya. Karena iblis akan berusaha mendistract kita dengan permen, dengan janji-janji lainnya, bukannya janji Tuhan loh. Dan kita akan terasa, oh ini benar juga gitu. Kita akan merasa terbawa ke kanan dan kiri, dan kita akan lupa akan tujuan kita sebenarnya. Nah, Tuhan ingatkan kembali pada hari ini bahwa kita harus selalu fokus. Jangan sampai kita terdistract, jangan sampai kita terbawa oleh godaan-godaan lainnya. Daud waktu sedang mengalami masalah yang luar biasa, dia berkata di Mazmur 121 ayat 1, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Nah, ini sangat indah. Jadi Daud tuh sangat tahu Tuhan yang seperti apa yang dia sembah. Dan dia selalu berharap, dia fokus, pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Saya tidak akan terdistract dengan masalah yang lain. Tuhan, please help me. Apakah dia tetap ada dalam masalah? Ya pasti, dia masih dikejar-kejar. Dia masih di dalam ketakutan. Tapi ternyata ada suatu solusi yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya kita tahu Daud menjadi raja yang luar biasa, yang the man after God's own heart. Nah, saya ingin ingatkan kembali pada hari ini, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, ada distraction besar, COVID, masalah ekonomi, masalah keluarga dan lainnya. Tapi tetap fokus akan janji Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan deliver kita. Tuhan akan memberikan kita solusi yang terbaik sesuai dengan waktu dan pimpinannya Dia. Saya akan tutup dengan satu ayat Matius 6 ayat 33 yang berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, apa maksudnya? Ayat ini sangat sering kita dengar. Di dalam Roma 14 ayat 17 ternyata ada rahasia besar ditulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya akan rephrase bahasa Inggrisnya ya. "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit." Ya, jadi kerajaan Allah yang kita harus fokuskan hidup kita bukan soal makanan dan minuman saja ternyata. Tuhan berjanji akan menjadikan kita makanan dan minuman. Tapi ada hal yang harus kita kejar, yaitu kebenaran, righteousness. Ya, kebenaran Tuhan, itu di firman Tuhan semua itu adalah kebenaran. Kita harus kejar itu di Alkitab. Kedua adalah damai sejahtera. Itu sesuatu yang sangat mahal dan sangat banyak orang tidak memiliki saat ini. Dan terakhir adalah joy, sukacita di dalam Roh Kudus. Ya, ingredients ini adalah rahasia besar. Jadi tolong diingat, saudara-saudara, bahwa kita tidak boleh lose focus, lose hope. Kita harus tetap fokus kepada kerajaan Allah. Bahwa ada tiga hal ini, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita di dalam Roh Kudus. Yang harus kita terus kejar, kita terus pursue. Apapun yang kita hadapi, bila fokus kita tetap mengarah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat di dalam hidup kita. Semoga pesan ini bisa menjadi rema bagi saudara-saudara pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.